Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk lolos ke Senayan kian menipis usai putusan dismissal Mahkamah Konstitusi. PLT Ketua Umum P3 Mardiono menegaskan hingga kini masih ada sengketa yang belum usai antara P3 dan KPU. Peluang Partai Persatuan Pembangunan atau P3 bertahan ke parlemen kian menipis setelah sebagian gugatan perselisihan hasil pemilihan anggota DPR tak berlanjut ke sidang pembuktian. Dalam sidang pembacaan putusan dismissal, P3 dianggap tidak berhasil menjelaskan secara rinci perihal dugaan perpindahan suara P3 yang disebut pindah ke Partai Garuda di 35 dapil di 19 provinsi. Bahwa pemohon juga tidak menguraikan secara jelas pada TPS mana saja serta terjadi pada tingkat rekapitulasi mana perpindahan suara pemohon pada dapil Jawa Barat 5. Pemohon hanya mencantumkan angka yang diklaim sebagai suara pemohon yang hilang atau dipindahkan tanpa menunjukkan ataupun menguraikan data persandingan yang jelas dan memadai sehingga dapat terlihat bagaimana perpindahan suara pemohon ke Partai Garuda tersebut terjadi. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyatakan langkah P3 untuk duduk di parlemen tidak tercapai setelah MK menolak gugatan PHPU Pileg 2024. Dan oleh Mahkamah dinyatakan tidak memenuhi, seingat saya tadi ya, tidak bisa lanjut ke pemeriksaan pembuktian. Itu artinya apa? Perkara P3 untuk DPR RI, sengketa hasil pemilu DPR RI di beberapa perkara berhenti sampai di sini, tidak dilanjutkan kepada pemeriksaan pembuktian. Sehingga konsekuensinya ikhtiar dari P3 melalui jalur Mahkamah Konstitusi untuk mencapai perolehan suara minimal batas untuk parliamentary threshold 4%, rupa-rupanya tidak dapat tercapai karena putusan dismissal menyatakan sejumlah perkara untuk perkara P3 tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian. Namun PLT Ketua Umum P3 Mardiono mengatakan upaya P3 belum berakhir karena ruang hukum dalam demokrasi sangat luas dan tidak dibatasi oleh KPU. Mardiono menegaskan Ketua KPU bukanlah pengganti Tuhan yang bisa menentukan segalanya. Jadi perhitungan ini saya anggap ini masih menjadi persengketaan antara P3 dengan KPU. Dan dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, negara hukum, tidak boleh itu dibatasi hanya di satu tempat, kemudian ini sudah berhenti. Jadi tidaklah terbatas sempit bahwa ini kemudian kita berpikir dengan final dan mengikat itu kemudian selesai. Tidak, ya itu tidak boleh. Gitu. Dalam paket persoalan itu yes, tetapi ruang-ruang yang lain itu tidak tertutup. Pengamat politik Ujong Komarudin menilai ditolaknya sejumlah gugatan sengketa Pileg 2024 yang diajukan P3 di Mahkamah Konstitusi sebagai imbas dari salah satu dukungan P3 pada kontestasi Pilpres 2024. Seandainya P3 tidak salah dukungan, artinya basis massa grassroots P3 itu kan ingin mendukung Anies atau Prabowo, tetapi Pak Mardiono dan P3 malah mendukung Ganjar Mahfud. Itu kan nggak sinkron, maka wajar kalau suaranya kecil dan kalah dan bisa tidak lolos. Oleh karena itu, ya ini menjadi catatan bahwa sejatinya kekalahan atau ketidaklolosan P3 ke Senayan itu juga sebenarnya menjadi tanggung jawab Pak Mardiono. Bukan hanya memberikan rasa optimisme karena gagal, tetapi bagaimana Pak Mardiono mempertanggungjawabkan P3 tidak lolos itu karena salah dukungan itu. Perolehan suara P3 pada pemilu 2024 sebesar 5,8 juta suara atau 3,87%. P3 membutuhkan 193 ribu suara lagi untuk bisa lolos ambang batas parlemen sebesar 4% dan duduk di parlemen. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.